Kisah ini berawal pada tahun 1990. Seorang laki-laki jenius yang sedang mengerjakan sebuah soal. Dialah yang bernama Christopher, yang disebut oleh julukannya teman-teman adalah si bocah Einstein. Karena dengan IQ yang sangat tinggi, dia berhasil mampu mengerjakan semua soal yang paling rumit. Bertemu dengan seorang kakak tercinta, dialah yang bernama Michelle. Mereka berdua yang sekarang hidup sebatang kara saling melindungi satu sama lain. Namun akibat pemikiran dari Christopher, semua orang pun telah menciptakan sebuah robot yang sangat canggih. Always remember, Kid Cosmo's your pet. Singkat cerita, selang beberapa tahun telah berlalu, di mana seorang profesor yang sedang mengembangkan tentang pemikiran Christopher, dialah yang bernama Profesor Skate. Dia yang sedang mengembangkan ilmu teknologi di bidang semua kemanusiaan untuk bisa mempermudah semua pekerjaan manusia. Namun sayang sekali, akibat dari pemikiran Christopher, semua robot ini mempunyai pemikirannya sendiri. Sampai-sampai mereka pun telah memiliki sebuah perasaan dan menginginkan kebebasan tanpa diperbudak oleh manusia. Hingga pada akhirnya semua robot di seluruh penjuru dunia telah berdemo dan semua pun telah berperang. A rogue advertising bot vandalized the Iwo Jima Memorial today. We are at war with the robot pop. On a barbecue! For years, humanity fought, and for Situasi manusia diambang kepunahan, di mana Profesor Skate telah menemukan sebuah penemuan yang disebut dengan helm neuron. Mereka semua telah membantu dan menghajar seluruh para robot menggunakan robot kembali. Sampai pada akhirnya robot yang telah dijadikan budak, mereka pun telah mengikat sebuah perjanjian untuk bisa tidak berteman lagi, di mana para robot akan dijadikan budak dan mereka semua tidak boleh melewati perbatasan antara manusia dan robot, dan sudah disesuaikan untuk bisa tinggal di sana, di mana Profesor Skate sudah mengembangkan tentang helm neuron. Good morning, sunshine. Singkat cerita, perang telah berlalu 3 tahun kemudian, di mana Michelle yang sekarang akan berangkat sekolah, ternyata dia telah dipandu oleh seorang robot dari pemikiran sang paman, di mana paman tersebut telah mengendalikan beberapa robot di dalam pikirannya sendiri. Namun dia hanya bisa tertidur saja sambil rebahan. Michelle yang telah melihat semua perilaku manusia yang sekarang sudah mager, sampai-sampai mereka semua hanya dikendalikan oleh pikirannya saja, di mana Michelle akan berangkat sekolah dan pelajarannya adalah tentang helm neuron. Namun apa yang kita lihat semua, kegiatan dari mulai tidur sampai tidur lagu hanya bisa dikembangkan oleh helm neuron dan mengendalikan beberapa robot buatan. Kemudian tiba-tiba saja sang paman yang sudah tertidur, Michelle pun yang sekarang sedang tertidur, teringat beberapa tahun yang lalu ternyata Christopher telah meninggal dunia. Sungguh mimpi buruk yang sangat mengganjal, di mana Michelle terdengar ada beberapa orang yang berada di halamannya. Di malam gelap gulita, Michelle yang sekarang sudah membawa senter untuk mengecek situasi. Namun apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja robot kecil yang bernama Cosmos baru saja tiba di rumah Michelle. Dia meminta tolong kepada Michelle untuk bisa menyambungkan beberapa kabel yang ada di kepalanya supaya dia bisa berkomunikasi. Kemudian dia pun langsung mengatakan bahwa dia telah diutus oleh seseorang, diduga robot inilah mempunyai sebuah kenangan tentang adiknya. No. We can team up. Put it back. We can team up. Is that a bot? I tried telling you, I tried waking you up. Pika Varsity Wrestling Team. Yeah!
Robot attack! Hey! That's my mother's car! Sungguh kejadian yang tanpa diduga, di mana Michelle telah kabur dari rumah melihat ban mobil yang sudah kempes, di mana Cosmos yang telah melihat semua keadaan sudah tampak berbeda. Dia mengatakan semua yang telah diingat oleh adiknya Christopher ada di sebuah tempat yang bernama Centre. Jika menginginkan keputusan apakah adiknya masih hidup atau tidak, di mana Cosmos mengatakan kita harus bisa menjemputnya. Doctor with glasses. He passed this morning. Singkat cerita, setelah dijelaskan oleh Cosmos, maka Michelle pun langsung setuju untuk mencari adiknya apakah dia masih hidup atau tidak. Karena terakhir kali ketika kecelakaan tersebut dia tidak melihat adiknya lagi. Kemudian Cosmos dan Michelle akan menyelundup ke sebuah tempat di mana ada sebuah mobil kontainer besar yang sedang singgah di tempat ini. Diduga mobil kontainer itu akan masuk ke sebuah perbatasan antara robot dan manusia. Seorang laki-laki yang sedang mengantar paket dengan harga yang sangat mahal. Yeah, you got it, Keith. Kemudian tiba-tiba saja seorang laki-laki menggunakan robot helm neuron. Dia langsung bertemu dengan laki-laki pengantar paket tersebut untuk memberikan sesuatu karena pesanannya sudah ada di dalam kotak, yaitu pistol berukuran sedang dengan harga COD. Namun sayang sekali laki-laki tersebut tidak mau bayar COD sampai-sampai mengancam si kurir. Apa yang terjadi? Ternyata si kurir punya ajudan. What's wrong with you? What the? You freaking time, didn't you? Cool your jets. I was in Sungguh tanpa diduga, ternyata Kang Kurir sudah bekerja sama dengan robot. Ini adalah sebuah situasi ilegal karena manusia tidak boleh berkecimpung kembali dengan robot. Kesempatan Misha dan Cosmos masuk ke dalam kontainer. Namun sayang sekali mobil yang telah terbengkalai ditinggalkan oleh Michelle di suatu tempat telah diperiksa oleh petugas. Diduga mendapatkan sebuah jejak untuk bisa ditemukan. Clap on. Remind me. Selang beberapa lama kemudian, di dalam tempat persembunyian si kurir, ternyata dia telah mendapatkan semua barang-barang antik di seluruh penjuru dunia. Kurir inilah yang bernama Kate. Dia adalah seorang pekerja serabutan untuk bisa mendapatkan uang dari barang-barang antik dan dijual kepada orang lain. Tempat inilah tempat persembunyian Kate bersama temannya yang bernama Herm, seorang robot yang telah menjadi sahabatnya sudah bertahun-tahun lamanya. Namun ini adalah sebuah kegiatan ilegal, manusia tidak boleh berkecimpung dengan robot kembali. Kalau ketahuan pastinya akan ditangkap. Dengan begitu tiba-tiba saja mereka baru sadar ternyata ada tamu yang datang. I'm Keith. Which one of you touched my bag? Kemudian ketika Kate bertemu dengan Michelle, dia pun langsung mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan sesuatu dari Kate, yaitu sebuah tempat bertemu dengan sang adik di tempat perbatasan. Ketika di tengah-tengah obrolan, petugas pun langsung datang. Now, be a kindness. I would as well. Memang situasi yang sangat sulit. Kate langsung menjelaskan bahwa semua barang ini sudah legal dan ada sertifikatnya dan mereka berdua telah melakukannya bisnis secara jelas. Namun petugas menduga ada seorang robot yang telah datang ke tempat ini dan ini adalah perilaku ilegal. Lalu tiba-tiba Everybody hang on, here we go!
right over my fireplace. Sungguh kacau sekali, di mana mereka telah menghajar satu robot petugas. Pastinya ini akan membuat sebuah masalah yang sangat besar. Kate langsung mengatakan kepada Michelle bahwa kita semua harus bergegas. Tetapi Michelle langsung terus saja memohon kepada Kate untuk bisa mengantarkannya ke perbatasan menuju ke suatu tempat bertemu dengan sang adik. Kemudian setelah dijelaskan panjang lebar kepada Kate, akhirnya Kate pun langsung mengerti bahwa dia akan membantu Michelle bertemu dengan adiknya. Di sisi lain kita diperlihatkan petugas yang telah memburu Michelle. Dialah yang bernama Kolonel Broadbury. Dia adalah si penjagal, seorang petugas yang telah menghajar manusia siapapun yang telah bertemu dengan robotnya. Dia yang telah diundang oleh Profesor Skates untuk bisa melakukan perbincangan. Antara dua orang petinggi negara ini langsung melakukan perbincangan bahwa di mana si penjaga ditugaskan untuk memburu robot tersebut sampai dapat. So you asking me to get the bot? Sungguh disayangkan sekali tanpa disadari oleh Michelle dan Kate, di mana mereka berada di sebuah tempat perbatasan untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut mencari seseorang dokter berkacamata, dan ini adalah sebuah petunjuk. Namun tiba-tiba saja mereka semua telah menyerah. Get us out of here! Ryan! No! He got me in the handle! No! Sungguh sangat disayangkan sekali, di mana mereka semua telah ditangkap oleh robot-robot yang ada di tempat ini. Dia langsung mengatakan manusia dan robot telah berpisah, dan ketika mereka ada yang berteman, pastinya sudah melanggar perjanjian. Ketua robot pun langsung datang. Mr. Peanut. Afternoon, we took you down because we thought you were scabs. Michelle dan Kate langsung dihadapkan dengan ketua dari semua robot. Dialah yang bernama Tuan Kacang, mengatakan kepada Michelle dan Kate bahwa mereka berdua telah melanggar perjanjian bersama para manusia di perbatasan, karena sejatinya robot dan manusia tidak boleh bersatu kembali. Namun Michelle mengatakan dia ingin mencari seseorang dokter yang katanya pernah datang ke tempat ini. Kemudian Tuan Kacang langsung mengatakan memang betul beberapa waktu yang lalu ada seorang dokter. There was a doctor here. Where is he now? Obviously, I gave him the boot. Akan tetapi Tuan Kacang mengatakan bahwa kedatangan sang dokter ke tempat ini pastinya itu adalah malapetaka. Sampai-sampai Tuan Kacang telah mengusirnya. Sekarang pun akan mengusir mereka berdua untuk bisa memperdamaikan manusia dan robot. Tetapi tetap saja Michelle akan melakukannya. I really don't care about what you would advise. Thanks for the ride. Come on, it's 100,000 square miles out there. You can leave in the morning. Selang beberapa lama kemudian, Michelle langsung bertemu dengan seorang robot wanita tukang pos. Dia langsung mengatakan jika bertemu dengan Christopher harus bisa memberikan surat tersebut. Di belakangnya ada sebuah alamat di mana sang dokter ternyata pernah datang ke tempat ini untuk menunggu kedatangan Christopher, yaitu robot si Cosmo. Di mana mereka langsung menjalankan sebuah rencana untuk datang ke alamat tersebut. Namun sayang sekali, Tuan Kacang mengatakan alamat itu adalah alamat yang paling berbahaya. Siapapun yang datang, dia akan dicabik-cabik oleh robot-robot pemulung. Sampai-sampai dia akan mati di tempat tersebut. Namun tekad hati yang sangat teguh dari Michelle langsung bertemu dengan para robot untuk bisa mendukungnya, karena mereka semua akan menegakkan keadilan, karena tidak mau seperti ini. Spike your nuts! Loosen your nuts! Singkat cerita, tanpa sadar mereka sudah sampai dan diikuti oleh si penjaga. Persenjataan yang sangat lengkap sudah datang, di mana mereka pun langsung merasakan kedatangan seseorang. Disinilah mereka pun langsung dikeroyok. Someone's here.
Leg it out! Uh-oh. She's irrational. Steady. I actually like this song. Untung saja seseorang telah menyelamatkan Michelle dan kawan-kawan. Dialah orang yang telah dicari oleh Michelle bernama Dr. Clark, seorang laki-laki yang telah bertemu beberapa tahun yang lalu ketika kecelakaan. Dia pun telah mengembangkan beberapa petunjuk. Ternyata sudah mendapatkan informasi dari adiknya. Where is my brother? Seattle. Center imaging machine alerted us to Christopher. Sungguh tanpa diduga, apa yang dikatakan oleh sang dokter ternyata memang Christopher masih hidup. Dia telah membawa beberapa ingatan dan dimasukkan chipnya ke dalam si Cosmo untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Bertemulah dengan Michelle. Sang dokter meminta maaf kepada Michelle karena dia telah mengembangkan kecerdasan Christopher dimasukkan ke dalam sebuah chip untuk bisa membangkitkan semua robot yang ada di seluruh dunia. Dia pun langsung memberikan sebuah tayangan dalam komputernya bahwa sang adik sekarang berada di suatu tempat dan tidak mungkin untuk bisa kembali. You're disgusting. If we saved his life. I can't look. Shut it down. Memang sangat biadab sekali, di mana mereka telah mengembangkan kemampuan Christopher untuk bisa memusnahkan semua para robot ketika perang beberapa tahun yang lalu. Akibat kecerdasan dari Christopher, dia pun bisa menghubungkan semua robot helm neuron yang telah menjadi tentara negara supaya mereka bisa mendapatkannya. Tetapi di tengah-tengah obrolan mereka telah mendapatkan tamu penjagal. Akhirnya pertempuran pun dimulai. That means consequences. Sungguh situasi yang sangat rumit. Tentara helm neuron telah datang ke tempat ini untuk memburu Cosmo. Mereka semua mengatakan untuk bisa menyerahkan si Cosmo otaknya Christopher yang telah lolos di beberapa waktu yang lalu. Mereka menginginkan hal seperti itu saja. Dokter mengatakan kalau dia mati, meminta izin kepada Michelle untuk bisa menjaga komputernya. Semua informasi ada di dalamnya. Namun ketika perbincangan, si dokter malah ditembak. Dr. Amherst was in violation of the treaty. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan Cosmo otaknya Christopher telah datang ke sebuah tempat penelitian. Dan tanpa diduga, ternyata tubuhnya Christopher yang berada di dalam kapsul aneh yang telah dikembangkan oleh Profesor Skate. Dia adalah aset yang paling berharga untuk bisa mengendalikan helm neuron dari pikirannya Christopher, sehingga dia akan abadi di dalam sini untuk bisa mengingat. Kemudian Cosmo yang telah mengingat apa yang telah terjadi, dia pun akan dinonaktifkan oleh Profesor Skate. Let's get Christopher back where he belongs. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan kembali Michelle bersama teman-temannya, di mana dokter yang sudah berada di dalam komputernya mengatakan kalau misalkan Christopher telah dicabut dari kapsulnya, semua helm neuron menjadi tentara akan kembali off dan tidak akan bisa digunakan. Disinilah Michelle mempunyai sebuah rencana untuk bisa mengambil Christopher adiknya supaya bisa menghentikan peperangan. We could shut them down permanently. Fight some more? Trust me, I know. We have a chance. Time, Peanut. Metal and meat together.
Sungguh tanpa diduga, di mana Profesor Skate bersama kawan-kawan yang lainnya di dalam sebuah ruangan langsung panik. Karena robot besar langsung datang, dia pun langsung mengatakan inilah yang disebut dengan perjanjian. Akhirnya perang pun akan dimulai kembali. Seluruh para tentara langsung menggunakan helm neuron untuk bisa membangkang semuanya. Untung saja ini adalah sebuah pengalihan karena Michelle akan masuk ke dalam gedung. Di sisi lain kita melihat bahwa Profesor Skate yang melihat semua para tentaranya telah dihajar habis, dia pun akan keluar untuk menghadapinya sendiri karena dia telah menyiapkan sesuatu. Namun ketika itu juga si drive-nya si dokter bersama Michelle sudah berada di tempat ini untuk bisa mengambil Christopher yang ada di dalam kapsul. Dengan menakut-nakutinya membawa kapak sehingga beberapa para penjaga pun langsung kabur. Disinilah mereka mendapatkan sebuah kesempatan untuk melihat sang adik tercinta berada di dalam kapsul tersebut. Namun sayang sekali dia harus bisa melakukan komunikasi melewati pikiran Christopher. Di sisi lain kita diperlihatkan bahwa Profesor Skate membawa koper yang sangat besar berisi tentang helm neuron, membangkitkan robot yang sangat besar dan akan membantai seluruh robot yang telah membangkang. Peperangan dimulai kembali. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa Michelle yang telah memakai helm neuron untuk bertemu di dalam pikirannya Christopher. Terdapat sebuah rumah yang selalu saja disinggahinya beberapa tahun yang lalu. Ternyata memang betul, kita melihat bahwa Christopher ada di tempat ini. Melihat sang adik yang sekarang masih hidup, dan ini membuat sebuah haru yang sangat mendalam. Pertemuan yang sekian lamanya, di mana mereka berdua langsung bersedih. Christopher langsung mengatakan kepada sang kakak tercinta, semua ini adalah salah dirinya. Otak yang mempunyai sangatlah cerdas, IQ yang sangat tinggi, sehingga dimanfaatkan oleh Profesor Skate untuk bisa membangkang semua robot. Namun ini adalah kesempatan sang kakak untuk mencabut dirinya di dalam kapsul. Namun efek sampingnya adalah Christopher mati. Sungguh disayangkan sekali, peperangan pun semakin dahsyat. Satu persatu robot yang ingin menegakkan keadilan telah tumbang. Helm yang sekarang sudah hampir sekarat, dia akan mati. Michelle yang masih berada di dalam pikirannya Christopher, dia pun harus mengambil tindakan yang tepat. Dia tidak mau kehilangan sang adik tercinta. Namun Christopher mengatakan ini adalah kesempatan satu-satunya. Dia yang sekarang sudah tidak merasakan apapun menderita di dalam sini. Karena sang kakak harus bisa menyelamatkan semua orang, termasuk juga mengakhiri penderitaan Christopher yang ada di tempat ini. Memberikan sebuah keputusan, mematikan alat kapsul yang ada di dalam sana, dan mengakhiri peperangan. You can lose them. Sungguh keputusan yang sangat berat, di mana sang kakak harus bisa merelakan adik tercinta mati begitu saja. Setelah sekian lamanya dia mencari kebenaran, dia pun harus mengambil sebuah keputusan. Sang adik tercinta Christopher harus mati sekarang juga, di mana dia akan mengeluarkannya dari kapsul. Disinilah peperangan pun telah berakhir.
robots! Funny thing about winning. What is this? Oh, it's the Aiden. I said we won. Sungguh mengerikan sekali situasi sedih dan haru yang paling mendalam, di mana Cats yang baru saja melihat apa yang telah terjadi. Semua helm neuron yang ada di seluruh penjuru dunia telah mati. Disinilah mereka akan menegakkan perdamaian. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Profesor Skate telah ditangkap oleh para petugas kepolisian karena dia telah diajukan banding. Dia telah memberikan sebuah informasi yang sangat fatal, bahkan telah memberikan sebuah manusia untuk tidak layaknya menjadi seorang manusia. Sampai pada akhirnya, di mana Michelle langsung menjelaskan kepada seluruh dunia. Okay, we're rolling. Hi. My name is Michelle Green. The things Center did, they were just bad for robots. Michelle yang sekarang live streaming dan ditayangkan kepada seluruh penjuru dunia. Layaknya manusia adalah manusia yang aktif dan normal menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jangan sampai diperbudak oleh teknologi. Disinilah Michelle langsung membuka mata dunia untuk kembali menjadi fitrah sebagai manusia, dan robot dan manusia menjadi berdamai. Because we're starting over. We're going to do it right this time, together. Sungguh akhir cerita yang sangat menyedihkan, di mana Michelle harus kehilangan sang adik tercinta. Bahkan semua robot dan helm neuron telah dihancurkan. Salah satunya ada Cosmo yang ada di tempat pembuangan sampah robot. Apakah Cosmo akan hidup kembali? Kita akan lihat saja keputusan dari sang sutradara. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menginspiratif sekali. Bagaimana tanggapan para penonton setia? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu orang yang bernama Cosmo ataupun Christopher, ternyata dia telah mempunyai sebuah kecerdasan yang sangat tinggi. Bahkan IQ-nya yang sangat tinggi dimanfaatkan oleh sebagian orang ketika mereka membuat semua para robot dengan perasaannya masing-masing. Sampai-sampai para robot tersebut telah berunjuk rasa karena manusia sekarang sudah tidak manusiawi. Dia telah menghajar seluruh para robot dan memperbudak semua para teknologi. Dia pun langsung memberikan sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Untung saja Michelle bersama kawan-kawannya ingin mengungkap kebenaran. Sang adik tercinta ternyata telah dikembangkan untuk bisa mengembangkan teknologi dengan kepribadiannya masing-masing. Sampai pada akhirnya peperangan telah dimulai kembali, dan di mana Michelle menegakkan keadilan. Sungguh film yang sangat inspiratif sekali. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.